di jure de facto yang dilihat adalah perintah, ya, yang memerintahkan atasannya. Dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Perintah saat menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun, sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Baradae bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas, dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Baradae bisa dinyatakan bebas dari hukuman terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Namun, ada syaratnya, yakni jika ia terbukti melakukan penembakan karena diperintah. Nanti Baradae bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja jika dia diperintah, bisa saja dia bebas, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa, 9/8. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Baradae alias Richard Eliezer, Bribka RR alias Ricky Rizal, KM alias Kuat serta Irjen Pol Verdi Sambo. Baradae dijerat dengan pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP. Sementara, 3 tersangka lainnya termasuk Irjen Verdi Sambo dikenakan pasal 340 sub 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan otak dari kasus ini atau yang memerintahkan untuk melakukan penembakan terhadap Yosua tidak bisa lolos dari pidana. Dalam hal ini adalah Irjen Verdi Sambo. Tapi pelaku dan instrukturnya dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas, kata